haus memuji kebaikan kebenaran ini boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, mengajar kami, maka menegur kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengar dan menerima firman ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu Saudari. Apa kabar? Ternyata Maranatha belum ada yel-yelnya. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf suara saya agak salah-salah bahasa gimana. Bapak Ibu menikmati suara-suara yang akan nanti kurang kedengaran dan lain sebagainya. Tadi saya sempat ngobrol bersama dengan teman-teman, jikalau suara saya nanti tidak pulih, salah satu dari kalian harus menggantikan saya untuk dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan sembuhkan. Amin. Karena capek beberapa hari Kamis sore baru balik dari Palembang, dan mungkin karena capek dan malamnya tidak bisa tidur karena nyetir dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk Mas Tommy yang selalu mempercayai kami untuk terus melayani di Gereja Maranatha Ahad, dan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang bertempat ini. Terima kasih, tidak bosan-bosan melihat saya khususnya. Ya, amin. Dan haleluya. Sebentar saya jadi kebiasaan. Iya. Kalian sekarang apa? Ada yang mau disampaikan? Oke. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sudah mau malam.
di dalam Matius 27. Matius 27 ayatnya 45 sampai ke 56. Untuk menghormati pembacaan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dengan kasih Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita baca ayat demi ayat dengan menghayatinya satu persatu. Di sini judul perikopnya adalah Yesus mati. Mulai dari hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mulai dari jam 12 kelompok meliputi seluruh negara itu sampai jam 3. Kira-kira ia bersuara Yesus dengan suara nyaring dari artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menghela. Dan lihatlah api bersuci berbuah dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menyerahkan diri kepada Bapaknya. Para pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh yang ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria yang Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Terima kasih untuk kerja semuanya. Baik. Dan pada malam hari ini kita beribadah, kita memperingati yang namanya Jumat Agung atau kematian, hari kematian dari Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudari, catat baik-baik bahwa kisah ini bukan hanya menjadi kisah yang sepertinya dongeng, tetapi itu benar-benar terjadi dan itu fakta adanya. Sejarah menceritakan bahwa Yesus memang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan tentunya kebenaran ini bukan hanya menjadi momen di mana kita harus merayakannya, tetapi lebih daripada itu kita harus mengerti, tahu maknanya di dalam firman Tuhan. Kita harus mengerti apa maksud Tuhan mati di atas kayu salib. Apa tujuannya? Tentunya Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai segala rencana dalam segala sesuatu. Karena segala apapun yang dia lakukan pasti ada tujuan yang mulia dan ada makna yang harus kita terima pada malam hari ini. Dan tentunya itu akan menjadikan kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan kita. Dan Bapak Ibu, di Maranatha Tanjung Enim tadi pagi jam 9 saya berkhotbah tentang itu penderitaan ada kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, yaitu kematian yang memberikan kehidupan. Sekali lagi, kematian yang memberikan kehidupan. Tentunya akan menjadi pertanyaan yang besar untuk kita renungkan dari judulnya saja. Menarik untuk kita renungkan. Kenapa? Kematian kok bisa memberikan kehidupan? Kalau mati ya sudah mati. Tidak ada hal lain yang diceritakan setelah mati yang mati. Tetapi inilah yang Yesus alami. Itu kematiannya, itu memberikan kehidupan bagi kita. Dan mari kita akan melihat
makna atau arti kenapa Tuhan kita mati. Kenapa dia harus menjalani itu. Mengapa dia harus menderita sedemikian rupa. Saya menceritakan tentang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di khotbah tadi pagi. Ada 2 yang saya ceritakan dari 180 yang diceritakan dalam firman Tuhan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus selama dia ada di dunia ini. Bahkan terlebih-lebih ketika dia mau diserahkan, disalibkan, disitulah penderitaan yang sangat berat dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dan untuk Bapak Ibu renungkan pada malam hari ini, nanti Bapak Ibu bisa bacakan nubuatnya yang dinubuatkan oleh Yesaya di Yesaya 53 ayat 1 sampai ke 10. Nanti Bapak Ibu akan baca di rumah dan Bapak Ibu akan mengasihi Tuhan ketika membaca ini. Dan hari ini tentunya kita harus tahu makna yang pertama, yaitu kenapa Tuhan Yesus mati. Makna yang pertama yaitu sebagai korban pengganti, penebus, dan pendamai bagi kita. Sekali lagi, sebagai korban pengganti, penebus, dan pendamai bagi orang-orang yang percaya bagi dia. Mari kita buka di dalam Matius tadi. Matius 27 ayat 50 dikatakan demikian. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kita lihat Yohanes mencatat seperti ini. Dia melengkapi kalimat yang di Matius 27 dikatakan demikian. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu saudari, ini merupakan penderitaan terakhir Tuhan Yesus ketika dia di kayu salib. Dan ini adalah perkataan yang diucapkannya ketika dia mau mati. Dan dia mengatakan, sudah selesai. Ini di dalam firman Tuhan ini, yaitu di Matius tadi, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan. Di sini ada banyak terjemahan yang diberikan Bapak Ibu saudara. Ada banyak arti. Di situ ada menggantikan, ada berkorban, ada mengampuni, dan lain sebagainya. Para penafsir Alkitab memberi komentar-komentar yang banyak. Makanya saya ambil kesimpulan bahwa kematian Yesus itu menjadikan dia sebagai pengganti dari korban yang seharusnya sampai saat ini kita harus terus mencari keselamatan. Tetapi karena Yesus baik mengasihi kita, saat ini kita tidak perlu lagi membawa korban-korban yang seperti dilakukan di Perjanjian Lama. Kita tidak lagi mencari keselamatan kita sendiri dengan membayar harga, tetapi Yesus telah menggantikan itu. Dari pengerti yang menyerahkan nyawanya, katakan sudah selesai. Artinya apa? Korban yang seharusnya masih kita kerjakan sampai saat ini, Yesus gantikan itu 2000 tahun yang lalu. Dia memberikan tubuh jiwanya. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Menggantikan. Bahkan di dalam terjemahan yang lain, yaitu menyerahkan di situ. Menebus. Apa menebus? Apa yang ditebus? Itu dosa kita. Bapak Ibu, makanya di dalam iman Kristen bahwa keselamatan itu tidak bisa didapatkan dalam melakukan kebaikan. Sebaik apapun manusia, tetap ada noda, yaitu dosa yang sudah dibawa dari nenek moyangnya itu ada dan apa. Dan hanya Allah lah yang bisa menghapus itu. Tidak mungkin dengan cara manusia.
Karena hanya dengan kekuatan Tuhan bisa kita terima. Dan dengan kematian Tuhan Yesus, kita menerima penebusan itu sebetulnya. Ketika dia mengatakan sudah selesai. Makanya di dalam Yesaya 53 dinubuatkan bahwa seharusnya kita yang tertikam, kita yang ditindas, kita yang dipukul, kita yang dicambuk dan lain sebagainya, karena dosa kita. Makanya di dalam ayat sebelumnya dikatakan demikian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suaranya, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, mengapa engkau mau meninggalkanku? Catat ini baik-baik, bahwa ini merupakan penderitaan Tuhan Yesus sangat berat ketika dia harus terpisah dengan Bapa. Artinya apa? Mungkin Bapak Ibu akan bertanya bagaimana caranya Yesus yang adalah Tuhan, terus dia juga terpisah dengan Bapa. Dan mari kita lihat situasi sejarah manusia dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan sebelum mereka jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Hubungan Allah dengan Adam dan Hawa begitu dekat. Boleh dikatakan tidak ada batas mereka untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka berbuat dosa, apa yang terjadi? Mereka jauh daripada Tuhan, terpisah dengan Tuhan. Oleh karena apa? Yaitu dosa. Maka di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian, bahwa tangan Tuhan tidak terlalu panjang untuk memberkati. Yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan kita, segala kejahatan kita dan dosa-dosa kita, itu yang membuat Allah terpisah dengan manusia. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa Yesus terpisah dengan Allah bukan karena dia melakukan dosa, tetapi karena apa? Karena dosa manusia yang ditimpakan kepada Yesus. Makanya dia harus terpisah dengan Allah selama berapa jam di sana? Selama dia disalibkan dari jam 9, benar? Atau salah? Jam 12. Dia mati jam 3. Berarti ada berapa jam? 3 jam. Harus mengalami keterpisahan dengan Allah. Kenapa? Karena dosa yang ditimpakan kepada dia. Dan Bapak Ibu, saya memberikan ilustrasi yang sangat sederhana bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika mempunyai anak yang Bapak Ibu mengatakan, oh saya mengasihi anak saya. Dan ketika ibu-ibu biasanya kalau pergi pesta pastikan dengan segala alat-alat kosmetik sudah ditempelkan di bibir, di mana saja. Dan saya percaya bahkan kalau orang-orang di Sumatera Utara itu sanggulnya sudah 1 meter ke belakang dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudari, tiba-tiba ada anak Bapak Ibu datang kepada Bapak Ibu dengan baju yang penuh dengan kotoran. Saya mau tanya kepada ibu-ibu yang ada tempat ini, apakah dengan keadaan ibu-ibu yang sudah cantiknya luar biasa, apakah mau ketika anak itu datang, apa yang ibu-ibu lakukan? Tentunya akan menjauhkan. Kenapa? Karena kotoran yang dibawa, kotoran yang ada dalam wajah. Memang mengasihi, tetapi untuk sementara waktu, karena dia belum bersih. Karena ini dalam keadaan bersih, makanya harus terpisah. Mungkin kita akan suruh pergi. Kenapa? Karena membawa kotoran. Karena saya dalam keadaan bersih, dan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Amin. Allah yang kudus. Dan tentunya dosa dan Allah tidak akan pernah bisa bersatu. Karena dikatakan bahwa gelap dan terang tidak akan bisa bersatu. Dan hari ini syukur bagi kita,
Dia menjadi pendamai bagi kita. Yang seharusnya dikatakan di dalam Roma 5 bahwa kita ini adalah pada waktu yang telah ditentukan Allah, kita ini adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kenapa? Karena kita ini adalah musuh Tuhan. Ketika kita belum menerima yang namanya kasih karunia Tuhan. Dan pada hari ini kebenaran datang kepada kita bahwa di atas kayu salib Tuhan telah menggantikan itu bagi kita. Dan kita benar-benar sudah menerimanya di dalam Yesus ketika dia mengatakan sudah selesai. Dan itulah kabar gembira pada hari ini yang harus kita nikmati di dalam Tuhan, yang harus kita rayakan dalam hati kita dan penuh dengan sukacita. Karena Allah yang begitu besar, Dia datang ke dunia demi saya dan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kabar sukacita yang sangat kita harusnya rayakan dengan luar biasa. Karena apa? Yang seharusnya kita dimusuhi oleh Allah, kita menerima kemurahan Allah dengan cara Dia datang kepada kita, bahkan menggantikan segala apa yang seharusnya kita bayar. Dikatakan lunas. Pada sore hari ini, Pak Ibu Saudara, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Tanpa ada pandangan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, tidak akan mungkin Allah yang besar, Allah yang luar biasa melakukan hal itu. Tetapi karena Dia mengasihi kita dan memandang ciptaannya yang manusia yang sudah penuh dengan dosa, Dia datang kepada kita, menyelamatkan dengan cara Dia, cara yang heran, yaitu memberikan dirinya sendiri untuk dimatikan, untuk ditikam, untuk dicambuk di atas kayu salib demi Bapa dan Ibu sekalian. Pada sore hari menjelang malam hari, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bergetar mendengar kabar ini, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kepada kita, orang yang menyadari akan kebaikan Tuhan ini, dia akan tambah mengasihi Tuhan. Dia akan tambah mencari kekerjaan Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan dan akan terus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu hidupnya oleh karena kasih karunia Tuhan. Pada malam hari ini, kita adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang dihargai oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, diri kita yang berharga ini, pergunakanlah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Hidup kita, tubuh kita, mata kita, kita gunakan untuk apa? Yaitu pandanglah yang baik. Dan karena firman Tuhan mengatakan bahwa di mana mata kita memandang kita, bahwa mata ini adalah pelita dari tubuh kita. Adik-adik muda, pergunakan mata. Jangan melihat sana sini lalu menginginkan. Boleh menginginkan, tapi dalam keadaan. Bapak-bapak yang sudah punya suami, pergunakan. Ternyata masih ada yang konsentrasi. Haleluya. Yang sudah punya istri harus jaga mata. Ada lagu dunia, jaga hati, jaga mata. Bapak Ibu saudara, menjadi awasan bagi kita. Kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran. Karena kasih Allah terlalu besar bagi kita. Ibu-ibu yang masih punya suami, perhatikan diri dulu. Ibu-ibu adalah orang yang sangat luar biasa, dihargai oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Pergunakanlah anggota tubuh kita, mulut kita, jangan untuk membuat suami stroke. Tahu maksud saya? Bapak Ibu saudara, coba kalau ada yang suami istri di sini, coba tanya pada suami,
tensinya berapa? Kalau masih normal berarti puji Tuhan kita masih hidup dalam kebenaran. Tapi kalau nggak normal jangan-jangan karena peluru yang dikeluarkan terlalu banyak. Perkataan-perkataan yang tidak mengenakan dikeluarkan di dalam keluarga itu membuat suami tidak betah gitu. Akhirnya suami-suami bernyanyi, mencoba mendampingi diri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita saling mengasihi, kata firman Tuhan, seperti Yesus mengasihi gereja. Hari-hari ini adik-adik muda juga, mari pergunakanlah anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Tangan kita jangan panjang tangan. Amin. Kaki kita ya pergunakanlah untuk melangkah untuk melayani Tuhan. Dan anggota tubuh kita yang lain. Kenapa? Karena harganya. Anggota, jangan, apalagi adik-adik muda yang perempuan, engkau adalah anak raja, katakan firman Tuhan. Jangan cari di sini. Ya, pacaran anak-anak muda sekarang, saya mau kasih tahu, itu merupakan pacaran yang wow, brutal. Saya katakan, belum suami istri sudah panggil mami papi. Bapak Ibu, oke kalau hanya sekedar panggil. Tapi kalau yang saya takuti adalah kalau praktek tentang suami, padahal belum diberkati dalam gereja. Saya mengasihi adik-adik muda. Oleh sebab itu, jaga diri baik-baik. Dirimu berharga di hadapan Tuhan. Dia mati bagi engkau. Hari ini kabar gembira yang harus kita terima. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus melakukan karena Dia. Kita harus mengikuti kemauannya Dia, bahwa kita adalah orang yang sudah memperoleh kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, makna yang sesungguhnya dari perayaan kematian Tuhan kita bukan hanya kita datang memuji-muji Tuhan, itu sudah baik. Tetapi yang harus kita sadari adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita yang dahulunya jauh dari Tuhan sekarang menjadi dekat. Dari mana kita tahu? Itu yang kedua, sebab Yesus mati sebagai pembuka jalan antara manusia dengan Allah. Kita buka di dalam ayatnya yang ke 51. Ayat 50 biar lebih mengerti. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Artinya apa? Ketika Yesus mati, bukan seperti kematian orang pada umumnya, tetapi ada hal yang heran terjadi, yaitu yang pertama, tabir bait suci terbelah. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau saya telusuri, ada beberapa komentar mengatakan bahwa tabir bait suci merupakan pembatas antara Maha Kudus dengan Ruang Kudus. Orang yang mau masuk ke dalam itu bukan orang sembarangan, harus imam yang masuk ke dalam Ruang Maha Kudus. Tetapi ketika Tuhan mati di atas kayu salib, hal itu terbelah menjadi dua, yang artinya adalah buat kita saat ini bahwa kita yang dahulunya tidak bisa datang kepada Tuhan, harus ada perantara melalui imam. Tetapi ketika Yesus mati, Dia mendamaikan kita, menjadi perantara bagi kita. Hubungan kita yang sudah jauh daripada Tuhan Yesus, kita sekarang menjadi dekat, dan kapanpun kita bisa temui Dia. Artinya apa? Bahwa tidak ada batasan lagi untuk kita
datang kepada Tuhan untuk menghadiri tatanya yang kudus. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau masih ada orang Kristen yang sampai saat ini belum bisa memimpin dirinya sendiri untuk datang kepada Tuhan, harus ada apa pandita atau pendeta. Saya mau kasih tahu, ini Bapak Ibu harus sadar bahwa Tuhan Yesus sudah membuka tabir itu, pembatas antara manusia dengan Allah, yaitu kita yang adalah anak-anak Tuhan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Kita sendiri sudah menjadi imam bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita. Dan Bapak Ibu harus sadari ini baik-baik, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Maha Kudus. Kita tidak bisa berjumpa dengan Dia dalam keadaan berdosa. Kenapa? Karena yang emang Tuhan kudus. Dan perhatikan baik di poin yang pertama tadi saya jelaskan, Bapak. Allah atau Tuhan Yesus telah menebus itu, sehingga sampai saat ini sebenarnya kita adalah orang-orang yang sudah lepas dari dosa, dibebaskan dari dosa. Kenapa? Karena penebusan itu terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan kita percaya itu, maka terjadi sesuai dengan iman kita. Hari ini kabar baik bagi kita yang masih tidak percaya diri untuk datang ke hadirat. Saya masih berdosa. Saya mau kasih tahu kepada kita, kebenaran ini harus terdiam-diam di kepala kita dan di dalam hati kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah tidak dibatasi oleh roh dan waktu. Kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menjadi perantara bagi kita oleh apa? Oleh kematian. Karena kita sudah ditebus, bayar lunas oleh Tuhan. Akhirnya kita berjumpa dengan kapanpun kita bisa berseru kepada Tuhan, ini aku. Hari-hari yang sepertinya ketika ada masalah, oh Tuhan jauh sekali. Doa itu kayaknya tidak naik. Doa itu kayaknya bunyi begitu saja, sepertinya Tuhan tidak dengar. Perhatikan baik-baik bahwa ketika kau hidup dalam kebenaran, firman Tuhan katakan bahwa Dia pasti mendengar. Dia pasti mendengar. Dia adalah Allah yang begitu dekat dengan kita. Begitu dekat. Dia bisa berbicara dalam hati kita, berbicara dalam keadaan apapun, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah terbatas, Allah yang luar biasa. Kita harus bersyukur pada malam hari ini, kabar gembira yang harus kita terima dan kita harus hidup di dalamnya, bahwa Tuhan telah membebaskan kita dari pembatas-pembatas yang ada di dalam hidup di dalam Tuhan. Dan hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan alasan untuk kita tidak bersekutu dengan Tuhan, bukan alasan untuk kita tidak berdoa kepada Tuhan, karena kita mengatakan tidak ada yang memimpin, tidak ada bapak di rumah, saudara begini saja, suami bukan pendeta kok. Jadi yang memimpin ibadah itu harus pendeta. Bukan. Kita adalah ini. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan pernah merasa minder dirimu seperti ini dan lain sebagainya. Hari ini kabar baik yang harus kita terima, bahwa Tuhan telah membuka jalan bagi kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Dia telah menjadi perantara bagi kita. Haleluya. Dan saat ini Bapak Ibu, mari kita bersuka di dalam, bersuka di dalam, dan terus layani Tuhan.
Layani Tuhan sudah memberikan kepada kita hal yang luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudari, saya mau kasih tahu kepada kita bahwa penderitaan Tuhan Yesus adalah penderitaan yang tidak bisa digambarkan dengan penderitaan yang dialami oleh manusia pada umumnya. Dan saya tahu bahwa Bapak Ibu yang ada di tempat ini memiliki penderitaan yang berbeda-beda. Ya, tetapi sadari bahwa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus lebih berat daripada yang kita alami. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudari menderita mendengarkan saya karena suaranya kurang baik. Nah, saya percaya penderitaan Tuhan lebih luar biasa. Dan mari kita lihat makna kematian dari Tuhan Yesus yang ketiga, yaitu ketika Tuhan Yesus mati, kita memperoleh yang namanya kemenangan. Katakan kiri kanan, kita menang. Katakan kiri kanan, kita menang. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara di ayat 51 sampai 53 dikatakan demikian. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada satu lagi, yaitu kejadian yang sangat hebat, yaitu orang yang sudah mati bangkit. Kalau ada komentar yang mengatakan bahwa kebangkitan itu merupakan simbol daripada kemenangan, seperti Tuhan Yesus bangkit nanti pada hari yang ketiga, kita peringati di hari Minggu. Itu merupakan apa? Merupakan simbol daripada kemenangan. Simbol kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita ketika Dia mati di atas kayu salib. Di situlah selesai semua apa yang menjadi visi Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan. Dan itu tergenapi ketika Dia mengatakan, sudah selesai, aku telah membayar itu semua. Dan pada saat itu kuasa iblis menjadi tidak ada lagi. Kenapa? Karena kemenangan bagi Tuhan dan bagi kita semua menjadi bagian sepenuhnya yang harus kita terima sampai saat ini. Dan kita hidup di dalam kemenangan itu. Mengalami kemenangan. Kemenangan di dalam apa? Tentunya dalam dosa. Kemenangan dalam apa? Dalam segala hal. Dalam penyakit. Mari kita buka di dalam Yesaya, biar Bapak Ibu akan tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menang di dalam hal apa saja Bapak Ibu. Saya bacakan 2 ayat saja Bapak Ibu. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Dikatakan demikian, perhatikan dan catat ini benar. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditakut, dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira Dia kena turun, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sembuh bukan hanya secara penyakit, tetapi sembuh secara roh. Kita mengalami yang namanya kepenuhan di dalam roh Tuhan, karena Dia memberikan roh sepenuhnya kepada kita. Hari ini kemenangan besar kita harus rayakan. Dengan cara apa? Hidup di dalam kekudusan,
hidup dalam kebenaran, dan hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita rayakan dengan benar-benar mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup merupakan hal yang harus kita syukuri, patut kita syukuri pada malam hari ini, karena Tuhan baik kepada kita. Dan inilah yang menjadi makna daripada kematian Tuhan. Makanya saya berikan judul yang unik bagi kita, bahwa kematian yang membawa kehidupan. Yang dahulunya kita seharusnya mati oleh karena dimurkai oleh Tuhan Yesus, tetapi karena kasih Allah Dia mati, kita menerima kehidupan. Dan hari ini Dia memberikan jawaban bagi kita. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, memperoleh kemenangan dari segala setan, dari segala penyakit, dari segala apapun. Kita menang dalam segala semuanya itu karena Tuhan sudah membayarnya bagi kita. Bukan sesuatu hal yang kita syukuri, harus kita syukuri karena Tuhan baik kepada kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan merenungkan kebaikan Tuhan ini. Resapi firman ini dengan baik, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkorban bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Dia mendamaikan kita, bahkan menjadi pembuka jalan bagi kita untuk kita bisa menemui Tuhan, bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan dengan bukanya itu, Dia memberikan kemenangan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Mari syukur. Ingat kebaikan Tuhan. Sebentar lagi kita ke perjamuan kudus. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik bahwa kita harus dalam keadaan layak. Dalam keadaan layak menerima perjamuan ini. Mari layakkan diri kita. Pastikan hidup kita benar-benar hidup di dalam kekudusan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Karena salibmu Tuhan. Karena salibmu Tuhan. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Karena salibmu ku
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti dengan kasih Kristus, Mas Tommy akan berdoa untuk kita menerima ucapan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami. Iman kami bangkit dan menerima roti dan anggur perjamuan ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat kami memakan dan meminumnya, ini bukti komitmen iman kami bahwa kami percaya Engkau dan menerima pengorbananmu di dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapatkan identitas yang baru. Kami anak-Mu, Engkau Tuhan kami, Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang tercapit di atas kayu salib. Pada malam terakhir, Yesus mengambil roti, membagikan dan memecah-mecahkannya. Amin. Dan mengatakan, makanlah kamu sekalian, inilah tubuh yang dibagikan bagi semua. Mari kita memakan dengan iman kita di dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat jamuan anggur yang melambangkan darah Yesus. Sesudah itu Yesus dicabut dan membagikan kepada murid-murid dan mengatakan, minumlah kamu sekalian, inilah darahku yang ditumpahkan kepada semua orang untuk penebusan dosa. Yang kita yang beriman, kita terima dengan iman kita di dalam nama Tuhan. Mari kita bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Yesus. Bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Bersyukur Tuhan. Ku sembah, ku sembah, Disembah. dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah. Bersyukur Tuhan. Bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, Ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sama hidup kami Tuhan. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Beri kesaksian. Haleluya. Siapa berkata haleluya. 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 Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Kami menang. Kami menjadi anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami memperoleh kemenangan di dalam Kau. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang boleh datang kepada kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah Kau tebus, sudah Kau damaikan. Engkau Tuhan menjadikan kami sebagai orang-orang yang menikmati keintiman dengan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terus memperoleh kemenangan dalam Tuhan Yesus. Dan hari ini kami terus merayakan kemenangan itu dengan hidup bersyukur di dalam Tuhan, dengan hidup di dalam ketetapan-Mu, dan terus mengasihi Allah yang telah mengasihi kami. Allah Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi
Orang-orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa firman-Mu. Apa yang baik ini kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima. Kami tahu bahwa perjamuan kudus ini kami mengingat kebaikan Tuhan. Dan biarlah kebaikan-kebaikan-Mu terus tercurah atas kehidupan kami yang baru setiap hari. Kami nikmati di dalam Kau Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang berduka diberikan sukacita baru dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih didik kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kamu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kau berkati keluar masuk mereka. Tuhan berkati kepekerjaan mereka, usaha mereka. Biarlah apapun yang dikerjakan oleh tangan anak-anak Tuhan dibuat berhasil dalam nama Yesus. Dan apapun pergumulan hamba Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan bukakan jalan bagi mereka yang mengasihi Engkau, dan Engkau terus berjalan di depan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau terus memulihkan keadaan sidang-sidang jemaat Tuhan. Mereka yang mengalami kelemahan, hamba berdoa sekali lagi, mereka terima kesembuhan, mereka terima kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami akan pulang dari tempat. Tutup bungkus kami dengan kuasa Allah. Jauhkan kami dari segala marah, pencobaan yang melampaui kekuatan kami, dijauhkan dalam nama Yesus. Tetapi kekuatan yang baru terus kami peroleh dalam Tuhan Yesus. Kami semakin kuat dan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau sumber kekuatan kami. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu. Dan sebelum kami pulang, kami merindukan berkat Tuhan atas kami semua, pada seluruh sidang jemaat Tuhan. Kita angkat tangan kita hadapkan wajah kita di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita penghiburan yang kita nikmati di dalam Allah Roh Kudus, mulai pada malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Bapak Ibu kasih tepuk tangan untuk Bapak Berdoa baru. Wow. Wah, sungguh kebaktian yang powerful, luar biasa. Dan tentunya dari yang sudah diajarkan hari ini, beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk teman kita yang bisa membuat Bang Aro bisa menyampaikan pesan hari ini dengan baik, walaupun suaranya harus serak-serak, tapi don't worry, masih ada bandrek untuk bisa dinikmati setelah ini. Baik jemaat, semoga apa yang sudah diajarkan kepada kita selalu tahu bahwa Dialah menjadi pendamai, penebus bagi kita, sehingga kita bisa punya akses langsung dengan Tuhan, dekat dengan Dia, lalu kita bisa mendapatkan kemenangan, baik itu di dalam dosa maupun maut, tidak lagi berkuasa karena anugerah Tuhan telah menang. Wow, sungguh pesan yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita akan membaca ayat Jumat Agung kita yang diambil di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya minta Bapak Ibu tetap berdiri. Saya akan membacanya terlebih dahulu. Kita akan membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yohanes 3 ayat 16, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, artinya tidak langsung binasa, pertama tersesat dulu lalu hilang, baru kemudian dia binasa, melainkan mendapat hidup yang sejati dan kekal. Mari kita baca bersama-sama hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Yuk kita hampiri Tuhan sekali lagi. Kita akan menutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Happy Good Friday Church. Sampai jumpa di Minggu Paskah di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Thank you. Sekali lagi, thank you. Terima kasih untuk yang sudah melayani hari ini, baik yang multimedia, Bapak Hendra, ada Bapak Warno, Kak Teti, Kak Dina, Agus, Yanto, terima kasih semuanya. Good Friday.